Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, para guru-guru kita yang hadir, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Badruz Zaman SHI. Semoga Allah senantiasa berikan sehat walafiat kepada beliau, para suku, para asatid yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim kami. Bapak-bapak hadirin jamaah sholat asar rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, sore hari ini kita dipertemukan dengan izinnya. Tentunya rasa syukur kita kepada Allah atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua. Sampailah kita pada hari ke-22 di bulan Ramadan ini. Begitu cepat sekali. Sekarang kita sudah berada di fase akhir, fase ketiga. Tentunya kita berharap semoga sisa-sisa Ramadan kurang lebih 8 hari ke depan mampu kita maksimalkan dengan ibadah-ibadah terbaik. Amin ya rabbal alamin. Jangan pernah kita sia-siakan sisa hari-hari Ramadan ini. Isi terus dengan amalan-amalan ibadah sehingga keluar dari Ramadan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat asar Masjid Al-Faizin rahimakumullah. Tentunya kita semua tidak ingin menjadi orang yang merugi. Kita tidak mau jadi orang yang bangkrut di dunia, apalagi nanti bangkrut atau rugi di akhirat. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat-sahabat beliau, "Atadruna manil muflis?" Kata Nabi, "Tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut itu?" Mendapat pertanyaan dari Nabi, ada sahabat yang menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'." Ya Rasul, orang yang bangkrut dari kami ini adalah orang yang gak punya uang, orang yang gak punya harta. Jawaban sahabat, orang yang gak punya uang, orang yang gak punya harta. Ini kalau dipikir-pikir, jawaban sahabat ada benernya nggak nih Pak? Bener Pak ya? Bapak kalau saya tanya, kira-kira nih menurut Bapak orang yang bangkrut itu siapa Pak? Kita bisa jawab macam-macam tuh. Orang yang bisnisnya hancur, orang yang dagangannya nggak laku-laku, orang yang termasuk orang yang nggak punya duit, orang yang nggak bisa pulang kampung karena nggak ada THR, nggak turun-turun gitu ya. Macam-macam jawaban kita.
Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat-sahabatnya itu bagaimana bisa meraih kesuksesan dunia dan juga meraih kesuksesan akhirat. Ya, orientasinya tidak hanya mencapai kebahagiaan dunia, akan tetapi mencapai kebahagiaan akhirat. Maka Nabi meneruskan, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut, orang yang rugi dari umatku yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat, mayyati bi sholatin wa zakatin wa siyamin, nanti pada hari kiamat mereka datang dengan membawa pahala sholatnya, mereka datang dengan membawa pahala zakatnya, mereka datang dengan membawa pahala puasanya. Ini orang-orang yang rajin ibadah ternyata nih. Dia sholat, dia puasa, dia juga tunaikan zakat. Tetapi kenapa Nabi bilang ini orang pada bangkrut, ini orang pada merugi di akhirat, padahal mereka rajin ibadah? Apa yang menyebabkan seseorang bisa bangkrut di akhirat? Ternyata penyebabnya adalah wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Datang orang yang ketika di dunia pernah dicaci maki, dijelek-jelekin. Datang lagi orang yang ketika di dunia pernah dituduh, difitnah. Orang kalau sudah difitnah, nama baiknya hancur. Nama baiknya hancur, difitnah, membunuh secara perlahan-lahan. Datang lagi orang yang pernah dimakan hartanya dengan cara yang batil. Datang lagi orang yang pernah ditumpahkan darahnya. Datang lagi orang yang pernah dipukul. Ya Allah, ini ternyata orang cuman baik sama Allah. Dia rawat hubungan dia dengan Allah lewat ibadah-ibadah. Dia laksanakan sholat, dia tunaikan zakat, dia pun berpuasa. Akan tetapi hubungan sesama manusia dia rusak. Dia tidak bisa menjaga lisannya, dia caci tetangganya, dia fitnah orang lain, dia ambil harta dengan cara yang batil, yang bukan miliknya. Dia tumpahkan darah, dia sudah memukul orang lain. Satu sisi dia rajin ibadah, hablum minallahnya bagus, akan tetapi hablum minan nas tidak bagus. Dirusak hablum minan nas. Orang kalau cuman baik sama Allah, jahat dia sama manusia, bisa terhalang di pintu surga. Maka Ramadan mengajarkan kepada kita apa? Untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah dan memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia, pada saudara, pada kerabat, pada sahabat, pada orang lain. Ya, jangan sampai jadi orang bangkrut di akhirat. Ya. Lalu bagaimana nasibnya orang tersebut? Fayu'tu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka diberikanlah kebaikan-kebaikannya, diambil pahala sholatnya diberikan pada orang yang difitnah, diambil pahala puasanya diberikan pada orang yang dicaci, diambil pahalanya diberikan kepada orang yang dizolimi ketika di dunia. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyudama alaihi ukhidha min khotoyakum. Kalau pahalanya, kalau kebaikan-kebaikannya sudah habis, sementara dia belum selesai diadili, ukhidha min khotoyahum, keburukan dosa-dosa orang yang dizolimi diambil, faturiha alaihi thumma turiha finnar, diambil, diberikan kepada orang tadi, dan orang tersebut dicampakkan, dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim
Ya Allah ya Karim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan yang menyebabkan seseorang bisa menjadi orang bangkrut di akhirat itu ternyata karena dia tidak bisa menjaga dua anggota tubuhnya yang sangat penting. Apa itu? Lisan dan tangan. Tidak bisa menjaga lisan dan tangan, dia caci seseorang, mencaci menggunakan lisan. Dia mengambil harta orang lain, mengambil menggunakan tangan. Dia makan harta orang lain dengan cara yang batil, makan harta dengan lisan, mulut. Ketika seseorang tidak bisa menjaga lisan dan tangannya, maka ini bisa menyebabkan menjadi orang yang merugi, menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Maka Ramadan Allah hadirkan kepada kita agar apa? Agar kita mampu mengendalikan lisan dan tangan kita. Jangan sampai karena lisan kita ini seseorang tersakiti hatinya lewat ucapan-ucapan kita. Jaga lisan. Salamatul insani fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu bagaimana dia bisa menjaga lisannya. Kalau dia bisa menjaga lisannya, insya Allah dia selamat. Ketika dia tidak mampu menjaga lisannya, dipastikan dia tidak akan selamat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukur kepada Allah, Allah hadirkan, Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Ini bulan latihan agar kita mampu mengendalikan, tidak hanya mengendalikan menahan lapar dan haus saja. Kalau cuma nahan lapar dan haus, insya Allah kita semua bisa. Jangankan bapak-bapak ya, anak-anak aja yang 7 tahun baru kita latih puasa, bisa dia tuh puasa ya, bisa cuman lahan lapar dan haus, bisa semua kita. Tetapi yang sulit adalah menahan lisan dan menahan tangan daripada berbuat dosa. Ini yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Kata beliau, puasa orang soleh, puasa orang khusus itu adalah fakafus sam'i wal basari wal yadi wal rijli wasairil jawarihi anil athami. Mampu mengendalikan pendengaran, penglihatan, tangan, kaki dan seluruh anggota tubuhnya daripada perbuatan dosa. Ini Ramadan dihadirkan kepada kita agar lewat puasa kita mampu mengendalikan lisan kita dan tangan kita. Semoga Allah tuntun kita ke jalan yang lurus, Allah tuntun kita ke jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga kita mampu menahan lisan dan tangan kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa Al-Fatihah sampaikan. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua.